Shalom, selamat sore adik-adik yang diberkati Tuhan. Terimalah salam kasih dari Kakak Lia. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ada dalam ibadah tunas Kamis 11 Juni 2020. Adik-adik yang di rumah, di saat sore hari ini Kakak Lia mengundang adik-adik bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian yang berkata Selamat Sore Tuhan. Mari kita menyanyi lagu Selamat Sore Tuhan yang akan diiringi oleh Kakak Vikaris Peter Ranggavi. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ialah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur Tuhan kami bawa di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, di saat sore hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah tunas pada tanggal 11 Juni. Sebelum kami memulai ibadah Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya ibadah ini boleh jadi akan kuat dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat sore hari ini kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dalam kitab Mazmur 150 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-6. Dengan judul Haleluya. Ayatnya yang ke-1, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Ayat yang kedua, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ayat yang ketiga, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Ayat yang keempat, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Ayat yang kelima, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Ayat yang keenam, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, mari arahkan hati, kita angkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci. Mari kita menyanyi. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ialah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, di saat sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing di saat ini, kami telah siap membaca dan merenungkan bagian firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati firman ini agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di saat sore hari ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-47 dengan judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya
tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat sore hari ini. Berbahagialah bagi setiap orang yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Adik-adik yang di rumah, setelah kita mendengar pembagian firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita menyanyi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca bagian dari firman Tuhan, dan di saat sore hari ini Kakak Lia akan bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Sudah siap? Pasti adik-adik di rumah sudah sangat siap. Shalom adik-adik. Sudah. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan perintah kepada para murid-Nya untuk pergi ke Yerusalem dan menunggu di sana bersama para pengikut Yesus sampai Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus itu, Yesus juga berjanji akan memperlengkapi murid-murid-Nya untuk menjadi saksi-saksi bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga ke ujung-ujung bumi. Adik-adik yang di rumah, pasti adik-adik di rumah juga mau kan seperti murid-murid Tuhan menjadi saksi-saksi Yesus untuk semua orang. Dan janji itu telah digenapi oleh Yesus, dan perintah itu ditaati oleh murid-murid-Nya. Dan ketika Petrus dan para rasul berkhotbah dan memberikan banyak mujizat, adik-adik bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Dan saat itulah orang-orang yang mendengar dan juga melihat, mereka menjadi percaya kepada Tuhan, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, dan jumlah mereka menjadi sangat banyak, yaitu sebanyak 3.000 jiwa. Adik-adik di rumah bisa angkat tangannya dan bisa bikin jarinya sebanyak 3.000 jiwa. 3.000 jiwa itu sangat banyak jumlahnya. Itu sangat hebat kan adik-adik? Dan di saat itulah maka jemaat mula-mula terbentuk, dan pencurahan Roh Kudus atau yang kita kenal pada hari Pentakosta di Yerusalem telah terbentuk 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Jemaat mula-mula di Yerusalem merupakan suatu kumpulan orang-orang yang berkeyakinan sama sebelum mereka bertobat, dan mereka adalah pemeluk agama Yudaisme atau yang berasal dari kaum Yahudi. Dan adik-adik yang diberkati Tuhan, di saat hari ini Kakak Lia ingin bicara tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Yang pertama, dalam aspek rohani. Dalam aspek rohani, jemaat mula-mula mereka sangat bertekun dalam doa
bertekun dalam baca Alkitab, dan mereka bertekun dalam persekutuan, dan mereka juga bertekun dalam perjamuan kasih dan juga perjamuan kudus. Yang kedua, pada aspek sosial, segala kepunyaan mereka yang mereka miliki itu adalah milik mereka bersama, dan mereka juga menjual harta milik mereka. Wow, hebat kan adik-adik? Harta mereka bisa menjual, dan mereka bisa membagi-bagikan kepada semua orang. Kakak Lia ingin bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Kalau adik-adik saat berada di sekolah atau berada di rumah atau berada di sekolah minggu, saat adik-adik melihat temannya berkekurangan atau tidak memiliki uang, apakah adik-adik ingin membantu temannya tersebut? Kakak Lia yakin dan percaya adik-adik juga pasti kalau melihat teman adik-adik atau orang lain yang kesusahan, pasti adik-adik juga membantu. Itu adalah bentuk dari cara hidup jemaat yang mula-mula. Dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kakak Lia ingin bertanya, di saat ini siapa yang mau menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus? Sama seperti jemaat mula-mula diberikan Roh Kudus kepada Tuhan. Siapa di sini yang di rumah yang mau menerima Roh Kudus oleh Tuhan Yesus? Kakak Lia juga mau, begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Pasti mau. Dan kalau adik-adik mau diberikan Roh Kudus, adik-adik harus hidup sama seperti jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem. Mari kita mendengarkan secara bersama-sama, yaitu ada 4 bagian yang harus menjadi sama seperti jemaat mula-mula. Yang pertama, harus rajin beribadah, rajin ke sekolah minggu, rajin ke tunas. Dan yang kedua, rajin berdoa. Di sini siapa yang dia kalau di rumah rajin berdoa? Dia mau tidur dia berdoa, dia bangun dia berdoa, dia mau jalan kemana dia berdoa, dia mau makan juga dia harus berdoa. Dan juga yang poin yang ketiga yaitu rajin membaca Alkitab. Kita harus rajin membaca Alkitab setiap hari. Dan poin yang berikutnya, kita harus saling berbagi, mempunyai rasa berbagi kepada orang lain. Ya adik-adik, kita harus berbagi bersama orang lain. Dan juga menolong orang lain, baik itu teman di sekolah minggu, teman bermain di rumah, dan dimanapun adik-adik berada. Adik-adik harus bisa menolong orang lain. Dan Roh Kudus juga ada di hati adik-adik. Kalau adik-adik suka menolong, membaca Alkitab, itu berarti Roh Kudus sudah ada di dalam hati adik-adik. Dan Roh Kudus bekerja untuk selalu mengingatkan adik-adik agar selalu berbuat kebaikan, bukan berbuat kejahatan. Kakak Lia ambil contoh, misalnya adik-adik melihat dompetnya mama di rumah, dalamnya itu ada uang. Terus roh jahat bilang kepada adik-adik, wih itu uangnya banyak loh, itu nanti bisa pakai beli permen yang banyak. Itu kata roh jahat. Tetapi kata Roh Kudus, tidak boleh mengambil barang milik orang lain, karena itu adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Pasti adik-adik dan juga Kakak Lia mau menjadi anak Tuhan yang selalu disayang kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita harus menjadi seperti jemaat mula-mula, yaitu berbuat baik, saling memberi, rajin berdoa, dan juga membaca Alkitab. Bisa? Kakak Lia yakin pasti adik-adik di rumah juga bisa.
Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita sudah mendengar bagian dari firman Tuhan, dan di saat hari ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum doa, Kakak Lia minta adik-adik untuk duduk dengan manis, lipat tangannya, tunduk kepala, dan kita mau berdoa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Yalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia-Mu Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Semuanya itu karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, di saat sore hari ini Tuhan, kami telah selesai mendengar, merenungkan bagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengajarkan kami sama seperti para jemaat mula-mula, mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik, dengar-dengaran kepada orang tua, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, terlebih rajin saling berbagi kepada sesama kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di saat sore hari ini Tuhan, walaupun kami berada jauh, tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain Tuhan, karena adanya pandemi COVID-19 Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di saat sore hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat para hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta, dan juga para kakak pengasuh Tuhan yang berada jauh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa buat para adik-adik-Mu Tuhan yang berada jauh, yang berada di dalam rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, berikan Roh Kudus, Roh hikmat-Mu Tuhan, dan berkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, dan juga berkati masa pendidikan mereka juga. Berkati juga keluarga mereka Tuhan, om, tante, kakak, adik, mama, papa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, walaupun di saat hari ini kami dalam kondisi pandemi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kami. Sertai kami Tuhan di saat hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mau memulihkan kota kami Tuhan, agar dapat pulih dan kami dapat berkumpul lagi Tuhan dalam satu persekutuan Tuhan. Persekutuan anak dan remaja di GPI Elim Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini saja Tuhan doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami Tuhan dalam melawan titah dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, mari kita angkat satu pujian yang berkata, dalam Tuhan kita bersaudara. Mari kita menyanyi. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di saat hari ini kita akan masuk dalam berkat Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak Lia undang adik-adik semua bangkit berdiri. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari perantaran Roh Allah yang kudus, kiranya mau datang memberkati, menyertai kami di saat sore hari ini, bahkan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan bahkan yang membenci kami sekalipun, bahkan yang menyayangi kami, mulai dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin.